Pembacaan Alkitab dari Efesus 5 ayat 1 sampai 14. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa keceramahan atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagai sepatunya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal yang ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal yang cemar atau besar serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan di Allah. Janganlah kamu disesatkan oleh orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian menandakan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan, kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, sebaliknya tetapi terjangkauilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi dan yang telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang tampak terang adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada hari ini dari renungan wasiat yang diberi tema hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 8. Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi adalah tidak berfungsinya lampu penerang pada jalan dan pada kendaraan. Dalam kondisi yang gelap, pengendara mesti ekstra hati-hati. Kondisi gelap dalam perjalanan sungguh membahayakan keselamatan. Dalam perjalanan hidup di dunia, manusia juga membutuhkan penerang yang menjamin keselamatan. Tanpa penerang hidup, manusia akan menjalani hidup tidak karuan, tak tentu arah, tak jelas tingkah, sehingga bukan keselamatan yang diperoleh, tetapi kecelakaan dan kematian. Namun syukur kepada Allah, Yesus Kristus hadir dan berkarya di dunia, menyatakan jalan terang, kebenaran, dan hidup yang sejati. Yesus adalah terang dunia yang memanggil manusia keluar dari jalan kegelapan. Oleh karena Dia, kita yang percaya kepadanya menjadi anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 8. Artinya, kita adalah penerang hidup dalam perjalanan manusia di dunia. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seharusnya hidup dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Kita berbuah kebaikan, kebenaran, dan keadilan bagi dunia ini.
Kalau mau jujur, kita mungkin belum sungguh menjadi penerang hidup. Keserakahan, kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga, termasuk kepada anak-anak, dan ketidakadilan masih terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat terang Kristus kita pancarkan dalam perjalanan yang gelap seperti itu? Masihkah kita terus terang karena Kristus terang terus? Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau adalah terang dunia, dan Engkau juga menjadikan kami terang bagi sesama kami. Bapa di surga, di tengah pergumulan kami berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi pergumulan tiap keluarga. Biarlah Tuhan, kehadiran-Mu terus dirasakan oleh setiap orang, sehingga saat menghadapi semua pergumulan, mereka bisa mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, dan mereka bisa menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pembelajaran online. Tuhan memberi semangat belajar, dan Tuhan juga yang menolong mereka untuk tekun dalam pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan oleh guru-guru mereka. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk segala harapan kami, cita-cita kehidupan kami. Tuhan menolong untuk anak-anak yang sedang mencari sekolah lanjutan di tingkat bangku kuliah, untuk anak-anak yang merindukan pasangan hidup, dan juga segala bentuk cita-cita yang lain. Tuhan mendengar segala doa-doa kami, menjawabnya, dan memberikan yang terbaik bagi setiap orang. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, siapapun dan dimanapun mereka, sakit ringan, sakit berat, sakit menahun, Tuhan beserta dengan mereka senantiasa. Kami berdoa untuk Pak Anton yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Pak Roni wilayah 1 yang juga sedang sakit, ataupun mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan hadir bagi mereka, memulihkan, menyembuhkan, serta menyatakan yang terbaik bagi mereka. Kami bersyukur untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tengah isolasi mandiri dan telah dinyatakan negatif. Tapi kami juga berdoa bagi mereka yang masih berjuang menjadi pejuang negatif dalam isolasi yang dilakukan di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan memberkati mereka, memberikan hati yang gembira bagi mereka. Kami bersyukur untuk Bapak Edo Leka Tompesi yang sudah pulang dari rumah sakit dan masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Tuhan juga memberkatinya. Kami teringat untuk para dokter, suster, dan seluruh nakes yang ada di rumah sakit maupun di rumah setiap orang yang sedang isoman. Tuhan berkati mereka, menolong mereka, supaya mereka diberi kekuatan dan kesehatan untuk menolong orang yang sedang sakit. Kami berdoa untuk kelangkaan obat. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penanganan COVID di Indonesia. Kami berdoa juga untuk proses vaksinasi. Tuhan, Engkau memberkati setiap pihak untuk boleh mengupayakan yang terbaik. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk Gereja GKI Karet dan Bajem Kota Bumi. Bapa, berkatilah kesehatan Pendeta Ambar,
Penetua Irving dan Majelis Jemaat GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Bapak berkati juga semua pelayanan di semua bidang pelayanan di gereja, begitu juga tim multimedia yang mendukung semua bidang pelayanan di gereja di masa pandemik secara online, agar dapat bekerja dan mengembalakan jemaat-Mu di GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi demi kemuliaan nama-Mu. Begitu juga program yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai seturut kehendak Tuhan dan berdampak positif bagi banyak orang, begitu juga bagi banyak orang di sekitar gereja. Tolonglah Tuhan agar semua ini dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua Tuhan kabulkan semua permohonan doa kami ini. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Bapa, di tengah kesulitan kami dalam memerangi pandemi COVID-19, Engkau masih tetap melindungi dan memberkati kami agar tetap bertahan di tengah dampak pandemi ini. Terkhusus untuk dampak kesehatan dan juga perekonomian. Mampukan kami ya Bapa, agar dapat memerangi COVID-19 ini secara bersama-sama dengan berbagai kebijakan yang sudah direncanakan maupun yang sudah dijalankan oleh pemerintah serta seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya ya Bapak, Engkau tetap berikan mereka hikmat, akal budi dan juga kebijaksanaan dalam memimpin negara kami ini. Kami mohon Bapak, berikan mereka kesehatan, juga para keluarganya. Kami juga berdoa untuk para menteri serta jajarannya, pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat pedesaan. Kiranya Bapa, mereka senantiasa tekun dan setia di dalam nama Tuhan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan semestinya, sehingga program yang sudah dijalankan oleh pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang masih terus berlangsung sampai dengan waktu yang sudah ditentukan di bulan Agustus mendatang. Kiranya seluruh rakyat Indonesia dengan penuh kesadaran mematuhinya dan dapat segera memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan tolonglah kami agar dengan penuh kesadaran mendukung suksesnya vaksin COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk program vaksin yang masih terus berjalan. Kiranya ya Bapa, seluruh bangsa kami, seluruh penduduk Indonesia dapat memperoleh vaksin sehingga kami beroleh kekebalan tubuh dan dapat hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kami juga berharap ya Bapak untuk ketersediaan vaksin dapat tercukupi bagi seluruh rakyat yang membutuhkan.
Biarlah vaksin tersebut dapat tersebar dengan baik dan merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk program bantuan sosial yang sudah direncanakan oleh pemerintah kami. Kiranya ya Bapa, bantuan tersebut dapat tepat sasaran agar mereka yang membutuhkan, agar mereka yang kesusahan mendapatkan bantuan untuk kelanjutkan kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami aturkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.